Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kakak, kita ketemu lagi nih di part yang ketujuh di studi kasus terkait dengan studi kelayakan model bisnis waralaba Mishwe. Kita beneran sudah sampai ke part yang ketujuh ya. Semoga dari part 1 sampai part 6 teman-teman bisa memahami bahasan yang sudah kita bahas terkait dengan sejarah, kemudian perkembangan, maskot, kemudian price dan produk dan juga promotion dari strategi yang digunakan oleh Mishwe. Sekarang kita juga akan membahas terkait strategi-strategi lain yang membuat Mishwe itu sukses. Apa aja? Ini adalah tambahan analisa dari berbagai sumber yang saya rangkum ya. Nah, ini Mishwe ini ternyata selain menggunakan sistem bisnis model waralaba atau franchise, mereka juga menggunakan strategi metode horizontal sales atau numeric distribution. Ada yang pernah dengar? Jadi kalau untuk strategi metode itu ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Nah, yang digunakan oleh Miche itu adalah yang sisi horizontal sales. Jadi ini berfokus pada volume atau banyaknya outlet. Maka ini nanti akan berakibat naiknya penjualan. Jadi kalau model bisnis waralaba yang ini menggunakan horizontal sales, maka nanti keuntungannya juga bisa semakin tinggi kalau lebih banyak mitra yang bergabung dengan Mishwe. Karena apa? Horizontal sales itu fokusnya itu memperkuat pondasi bisnis, kemudian biaya akuisisi konsumen itu memang lebih tinggi ya. Karena apa? Karena memang mereka itu untuk memperoleh penambahan sales, mereka itu strateginya dengan cara menambah konsumen baru. Biaya untuk nambah konsumen baru itu kan memang tinggi ya. Karena ya ini tadi menambah konsumen baru itu bisa dengan tambahan promosi, kemudian tambahan cabang atau outlet baru, kemudian menambah juga area baru, kemudian menambah lini produk atau jasa baru. Di sini untuk menambah mempermudah pemahaman, di sini ada gambar satu toko ya. Nah, kalau horizontal sales ini nih ke pinggir, ke samping gitu loh. Ini nambah lagi toko tambahan, kemudian tambah lagi gerai tambahan, tambah lagi gerai tambahan dengan harapan di setiap toko ini kan dapetin customer-customer baru. Betul kan? Jadi mereka menggunakan metode horizontal sales untuk menambah eh, pemasukan atau menambah jumlah sales. Ini juga bagus untuk franchise karena semakin banyak franchise ini tambahan, maka akan semakin berkembang franchise-nya, makin banyak banget gitu loh. Ini kan bayangin aja 380 juta tambah 380 juta tambah 380 juta tambah 800 juta karena mungkin ini mengambil paketnya yang lengkap gitu ya. Coba bayangin ada tambahan lagi berapa banyak lagi. Ini bagus dari sisi bisnis untuk Zhang dan juga timnya, dan juga ini kenapa bagus ini karena nanti satu dengan yang lainnya juga mereka sudah di apa ya namanya sudah dibuatkan satu sistem oleh Zhang di Mishwe ini mereka itu ngambil pemasoknya itu sudah pakai mereka gitu. Jadi dari mulai pergudangan logistik dan lain-lain itu sudah disuplai oleh tim Mishwe. Jadi harga yang digunakan untuk di masing-masing ini mereka akan menggunakan dengan harga yang cukup murah. Nah, strategi ini tadi menawarkan banyak hal yang positif ya, dari mulai rantai pasok tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian produksi bahan dan juga logistik. Ini nanti akan lebih efisien dalam hal waktu maupun biaya. Kemudian strategi apa lagi yang membuat Meshwe sukses? Tadi kita sudah sepil tentang supply chain management ya. Karena Mishwe itu seperti yang sudah kita tahu, mereka sudah punya gudang dan juga pabrik sendiri. Kemudian untuk
biar mereka tidak tergantung kepada pemasok lain, berarti mereka memang bikin dari hulu ke hilir, mereka benar-benar bikin internal, mereka punya sendiri gitu, punya gudang, kemudian punya pabrik, kemudian juga punya tim yang memang khusus di product development. Kita lihat di sini ada product development, ada inovasi serta modifikasi produk yang membuat minat masyarakat terhadap brand ini nyaris tidak pernah sepi. Karena oke, aku udah nyobain rasa yang ini, oh nanti keluar lagi rasa kiwi, oh aku udah nyobain yang kiwi, nanti keluar lagi rasa peach. Nanti setelah kita cobain rasa peach, keluar lagi rasa apa. Dan semua ini adalah melalui survei atau melalui inovasi dan riset yang memang serius digarap oleh tim dari Meishue-nya sendiri gitu. Jadi nanti kalau ada keluar baru, kemudian dikeluarkan, dikasihin lah resepnya ke para pewaralaba atau orang-orang yang beli franchise. Mereka bikin lagi. Kemudian keluar lagi resep baru gitu. Keluar lagi produk yang baru, maka mereka bagikan lagi resepnya, kemudian orang-orang nyobain lagi. Jadi seperti itu gitu. Ini ada produk development. Kemudian di sini ada distribusi yang luas. Karena memang Mishwe itu udah banyak banget ya, kayak menjamur lah ya di berbagai kota, kemudian di berbagai negara. Ini dimanfaatkan Mishwe untuk bisa memperluas jangkauan pasarnya gitu. Jadi nggak cuman yang di kota-kota besar aja, tetapi sampai ke pelosok-pelosok juga di seluruh Indonesia juga sekarang mereka juga konsen untuk perluasan. Itu karena tadi-tadi nggak ada batasan berapa minimal jarak antara toko satu atau gerai satu dengan gerai yang lainnya. Kemudian kemasannya juga menarik dan berkualitas. Jadi meskipun harganya murah, tetapi kualitas dari gelas yang mereka pakainya juga bukan gelas yang ecek-ecek ya, meskipun itu dari plastik gitu, tetapi itu benar-benar cukup tebal, kemudian juga bagus dan dibuat eh, apa itu namanya ya, sablonan gitu ya, bagus gitu ya. Jadi itu memang meskipun produknya nggak semahal kompetitor, tetapi digarap dengan serius oleh mereka. Jadi kualitas dari kemasannya juga bisa dibilang lah itu kualitas premium. Kemudian desainnya juga benar-benar eye catching atau menarik banget ya. Dengan Snow King-nya itu bisa membuat anak-anak kecil senang, juga orang dewasa juga merasa flashback ya, balik lagi ke masa lalu. Oke, tetapi kalau tadi kita ngomongin tentang dari sisi positifnya, nah kita sekarang juga sedikit membahas tentang weakness dan threat ya. Jadi dari sisi kekurangannya atau kelemahannya dan juga ancamannya nih apa nih gitu. Nah, kalau tadi ada Snow King, si maskot dari Mishwe itu menjadi malaikat pencari ruko kosong gitu. Saking gampangnya mereka nyari apa ruko, kemudian mereka diisi dengan gerai Mishwe gitu. Nah, tapi itu juga bisa jadi bumerang ya. Karena jujur, Mishwe juga nanti pasti akan dibayangi oleh ketakutan untuk tantangan di masa depan ya, bukan sekarang. Tapi let's say beberapa tahun lagi kita akan lihat seberapa banyak Mishwe-Mishwe lagi, gerai-gerainya itu akan tumbuh. Ini nanti akan menjadi eh, gimana ya? Kalau terlalu banyak orang yang berjualan yang sama di wilayah yang sama, itu tentu saja nanti bisa jadi kayak pedang bermata dua ya teman-teman ya. Di satu sisi itu kan memang dampaknya bagus ya, karena jadi kan semua orang produksinya makin tinggi, kemudian belanja produk atau bahan bakunya itu bisa lebih murah lagi, harganya juga bisa lebih murah, kemudian mereka bisa dapat untung lebih banyak. Tetapi ya maaf. Nah, ini bisa juga eh, bisa merusak brand awareness dari Mishu gitu, karena orang kan aduh, em, bukan berantem ya. Mereka itu jadinya bersaing banyak banget gitu, karena saking saking banyaknya di satu daerah. Contoh di Cilacap lah, kalau tiap 200 meter ada Misho kan juga jadi kita juga jadi gimana ya, apalagi kita ode ya, mungkin rasanya udah kita cobain semua, kemudian semua tempatnya sama. Kemudian
nanti itu akibat negatifnya bahwa sesama gerai nanti akan saling bersaing gitu. Jadi bukan lagi dengan kompetitor merek es krim lain, tetapi dengan satu gerai dengan gerai yang lain mereka nanti akan bersaing ketat gitu kalau tidak ada yang dilakukan oleh manajemen. Karena strategi ini bisa bikin dampak backfire effect. Artinya gerai mixu yang berdekatan akan berlomba-lomba mendapatkan konsumen dengan gerai yang satu dengan yang lain, kemudian rebutan konsumennya ya karena pasarnya sama sih, deketan banget ya. Kemudian juga nanti takutnya akan ada kanibalisme efek gitu. Jadi ini nanti akan ada kanibal. Kanibal itu kan makan makan sesama ya. Itu ditakutkan nanti penyusutan pendapatan atau pemasukan dari setiap gerainya itu karena pasarnya sama maka rebutan nanti saling memakan. Jadi dua-duanya itu mitra sama-sama mitra Mishwe, tetapi yang satu itu mungkin promosinya lebih bagus atau bagaimana cara-caranya dia melakukan yang promosi tambahan. Nah, maka gerai yang sebelahnya gitu sama-sama Mishwe itu ternyata terkena dampaknya tidak serame Mishwe sebelah gitu. Maka ini nanti akan menjadi cannibal effect. Jadi bukan mereka bersaing dengan kompetitor merek es krim lain atau kafe lain, tetapi mereka berkompetisi antar sesama gerai Mishwe. Ini yang ditakutkan. Jadi memang Mishwe harus mempertimbangkan kembali untuk mengubah metode pemasaran dan strateginya. Kalau penjualannya ini nanti ditakutkan di tahun-tahun mendatang itu semakin booming dan semakin menjamur, takutnya orang malah justru sudah titik jenuh kepada Mishwe. Sedangkan Mishwe tetap menjual franchise-nya, kemudian tetap menggunakan metode horizontal sales yang tidak ada batasan, maka nanti ditakutkan bahwa orang ini nanti akan lari dari Miche karena saking banyaknya gitu kan orang udah gerah, udah bosen, udah jenuh, maka mereka akan beralih ke kompetitor yang lain. Maka ini yang memang harus diantisipasi oleh manajemen Miche. Selain mereka harus terus berinovasi dan juga mengevaluasi, mereka juga mungkin harus mencari metode pemasaran dan strategi apalagi di tahun-tahun mendatang yang harus mereka lakukan. Karena jangan sampai saking jamurnya antar sesama gerai Miche terjadi kanibalisme efek atau saling menjatuhkan. Oke, begitu saja informasi yang bisa saya share terkait dengan strategi dan juga keunggulan dan juga kelemahan atau ancaman yang dimiliki oleh Miche di tahun-tahun mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu informasi atau bahasan terkait studi kasus kita tentang model bisnis waralaba Miche. Semoga teman-teman paham. Kalau ada pertanyaan silahkan drop saya email ataupun WA biar nanti kita bahas di kelas offline dan biar kita bisa bahas di dalam grup diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.